Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita masih melanjutkan materi dalam pelajaran seni dan budaya yang kita bahas mengenai musik dan sejarah ya dalam pertunjukan musik kreasi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita pelajari tentang keberadaan sejarah dari awal mulanya terjadinya musik hingga perkembangannya. Pada materi hari ini, saya akan melanjutkan yang tentunya diawali dengan memahami tentang gaya musik itu apa. Jadi gaya musik adalah merupakan salah satu bentuk dari karakter ya musik yang tercipta pada zaman masing-masing. Pada pertemuan minggu lalu kita mengenal adanya musik abad pertengahan, kemudian mengenal musik Renaissance, mengenal musik rokoko, mengenal musik barok, kemudian klasik, romantik, kontemporer klasik, kontemporer modern, dan tentu saja musik kekinian atau musik yang memiliki unsur kebaruan. Nah, kalau kita melihat dari progres yang saya tampilkan pada slide PPT saya ini, pertama adalah kurun waktu. Apa yang dimaksud dari kurun waktu di sini? Nah, kurun waktu tentu saja akan melihat kembali ya bahwa setiap periodenya, contohnya periode musik pada abad ke-15, 16, 17, 18 sampai pada abad terkini seperti itu ya. Yang sekarang abad yang katakanlah sudah semakin maju. Ini sangat mengalami perbedaan yang katakanlah signifikan ya. Misalnya abad 16 ya dengan abad 16 ke 17 pun itu sudah berbeda. Apalagi abad 16 ke abad 21 ini jelas sangat jauh berbeda sekali. Nah, tentu saja apa yang membedakan? Yang membedakan adalah mulai dari gaya musiknya, kemudian mulai dari bentuk musiknya, kemudian dari bentuk penyajiannya, kemudian dari penikmatnya, kemudian dari fungsinya, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang terdapat di dalam kurun waktu di sini. Nah, tentu saja setiap periode memiliki perbedaan dan karakteristik yang menjadi identitas di setiap zamannya. Nah, selanjutnya nationality. Nah, di nationality kita akan berbicara tentang bagaimana setiap negara itu mempunyai karakteristik dan karisma tersendiri dalam mempresentasikan musiknya. Sebagai contoh ya, musik klasik yang lahir di Eropa Timur ya, di Vienna dengan musik romantik yang lahir dan berkembang di negara Eropa Barat, tentu ini mengalami sebuah perbedaan ya. Sebagai contoh misalnya, musik klasik terkenal dengan gaya dinamis, kemudian musik romantik sangat dikenal dengan gaya yang sangat ekspresif. Kemudian bagaimana dengan perkembangan musik selanjutnya pada zaman modern saat ini? Nah, tentu musik memiliki warna dan warna-warni yang begitu banyak gitu ya, adanya perpaduan dari musik diatonis, bahkan pentatonik, bahkan kontemporer, dan unsur-unsur musik digital ini sudah menjadi satu kesatuan yang lengkap dan komplit seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kita melihat juga di Indonesia sendiri ya, Indonesia mempunyai banyak provinsi dan hampir setiap provinsi memiliki karakteristik musik identitas daerah yang tentu berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya di Indonesia, ya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ini pun sudah berbeda, padahal sama-sama satu suku Jawa. Tetapi ternyata Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Apa perbedaannya? Ya dari alat musiknya, ya kemudian dari cara membunyikannya, kemudian dari hasil suaranya, ini tentu saja berbeda. Nah, jadi kembali bahwa nationality ini kaitannya dengan sebuah identitas ya musik di setiap daerahnya. Selanjutnya yaitu perseorangan. Nah, perseorangan di sini adalah kesukaan ya. Misalnya seseorang yang
suka dengan musik klasik biasanya akan menunjukkan sebuah sikap yang tenang. Seseorang yang suka dengan musik rock biasanya akan menunjukkan sikap yang lebih terkesan keras ya, pembawaannya terkesan keras. Orang yang suka musik jazz pembawaannya tentu berbeda dengan orang-orang yang mencintai atau menyukai musik dangdut misalnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari perseorangan. Jadi tidak hanya dari musiknya, tetapi ternyata musik itu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku manusianya. Nah, tentu hal ini akan mengarah pada tingkat subjektivitas yang tinggi. Bagaimana dalam ranah ini sebuah gaya musik ini sangat menentukan proses di mana seseorang ini akan memilih ya jenis dan karakteristik musik yang mereka minati seperti itu. Mungkin saya dengan Anda ya dari 37 siswa yang ada di sini tentu berbeda sekali ya. Misalnya Christopher, kami lebih suka musik apa? Musik pop, kemudian Cynthia, kamu lebih suka musik klasik, misalnya, kemudian Rudy, misalnya kamu lebih suka musik keroncong atau genre musik yang lain, itu tergantung suasana hati dan apa yang mendasari kita dapat mencintai atau memilih musik yang ada di dunia saat ini. Nah, tentu ini sangat bebas sekali ya, tidak ada istilahnya larangan ya, bahwa kita tidak boleh menikmati musik itu atau ini, tidak. Tetapi sekarang ini sesuai dengan perkembangannya, bahwa musik semakin sangat universal. Nah, tentu ini berbeda dengan zaman barok, yang artinya musik hanya diperuntukkan pada kalangan kerajaan atau kaum bangsawan saja. Tetapi pada era sekarang, musik sangat lebih bebas sekali dapat kita konsumsi begitu saja. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang pergelaran seni. Pergelaran seni di sini adalah merupakan salah satu perwujudan atau bentuk bagaimana kita akan menampilkan sebuah karya pertunjukan. Nah, pertunjukan berarti sesuatu yang dipertontonkan, sesuatu yang diperlihatkan. Sesuatu yang dipertontonkan atau diperlihatkan meliputi beberapa unsur. Yang pertama adalah bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana persiapan dan bagaimana pelaksanaan. Nah, jadi ada 3 tahapan penting ya untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan. Namanya pertunjukan berarti sesuatu yang akan dipamerkan, sesuatu yang akan diperhatikan, sesuatu yang akan dilihat. Nah, di sini untuk bisa menampilkan sesuatu yang dapat ditonton, dipamerkan, dilihat, tentu sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan perencanaan. Ya, apa saja yang perlu direncanakan? Tentu yang pertama adalah bentuk penyajiannya seperti apa, bentuk pertunjukannya bagaimana, siapa pemainnya, bagaimana alur ceritanya, bagaimana repertoar lagunya, dan tentu masih banyak aspek-aspek lain yang perlu kita rancang. Nah, kemudian persiapan. Nah, persiapan itu meliputi apa saja? Persiapan ya bagaimana latihannya, bagaimana materi akan disiapkan, bagaimana penyanyi atau penari atau pemain musik yang akan memainkannya nanti. Nah, itu adalah persiapan-persiapan yang perlu kita pikirkan. Lalu pelaksanaannya, di mana tempatnya? Ataukah kita menggunakan panggung terbuka atau tertutup, atau mungkin secara virtual, atau dengan cara lain. Nah, ini harus disiapkan atau dipikirkan. Selanjutnya adalah proses mengolah. Nah, proses mengolah ini adalah salah satu turunan dari persiapan. Setelah kita mempunyai materi yang begitu lengkap gitu ya, kita sudah merasa siap, kemudian kita olah. Ya, bagaimana pengolahan itu nanti merencanakan waktu buat latihannya, kemudian waktu untuk mungkin rekamannya, waktu untuk mempersiapkan atau mengulik materinya dan sebagainya. Nah, lalu persiapan yang kedua sendiri materi dan latihan, ya, apakah pemain-pemain yang akan memainkan cerita dalam pergelaran opera misalnya, atau operet misalnya, atau teater atau musik, ya, ini dapat dimainkan oleh anak-anak jenjang SMA ataukah mungkin merasa kesulitan ataukah bagaimana. Nah, itu disesuaikan, ya, dipikirkan. Kemudian bentuk latihannya untuk mempergelarkan pertunjukan
sebesar ini, kira-kira alokasi waktunya berapa kali latihan. Nah, itu juga perlu adanya sebuah konsep atau perancangan. Kemudian pergelaran seni. Nah, di pergelaran seni sendiri, bagaimana kita akan menampilkan atau menayangkan secara apa? Live atau mungkin recording, atau di panggung secara terbuka atau tertutup, atau dengan cara yang lainnya. Misalnya dengan semacam virtual atau dengan cara offline, ya itu tergantung bagaimana perencanaan yang merancang acara pergelaran pentas seni secara keseluruhan. Nah, kemudian perancangan yang baik ini meliputi 4 hal, yaitu tujuan, alasan, waktu, dan media. Tujuan diadakannya pementasan ini untuk apa? Ya, misalnya tujuannya jelas, untuk memberikan apresiasi kepada para siswa dan siswi misalnya gitu ya. Kemudian alasannya apa? Ya alasannya supaya apa? Siswa dan siswi ini mempunyai imajinasi, mempunyai kesempatan untuk tampil, mempunyai talenta yang dapat dipresentasikan melalui pementasan. Ya supaya apa? Menjadi pribadi yang kreatif. Ya, itu alasannya contoh. Waktunya kapan? Waktu mempersiapkan kurang lebih misalnya 3 bulan atau mungkin 6 bulan dengan waktu yang lebih lama gitu ya, atau mungkin bahkan 1 tahun. Ya, tujuannya apa? Supaya pertunjukan ini menjadi lebih tertata dengan baik gitu misalnya. Kemudian media alat ya tadi saya sampaikan bahwa medianya apa? Oh, misalnya medianya yaitu digital gitu ya. Berarti teman-teman akan menayangkan secara live streaming atau mungkin dengan recording atau mungkin medianya adalah panggung gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsep-konsep yang harus dimatangkan. Kemudian pertunjukan yang kita pilih apa? Terbuka atau tertutup? Kalau terbuka ya berarti di outdoor. Ya, misalnya di lapangan. Misalnya kalau dulu Thomas Day, ya pentasnya Thomas Day itu dilakukan di halaman basket dalam misalnya ya seperti itu. Misalnya pertunjukan tertutup ya berarti di dalam gedung. Kalau misalnya dulu ujian praktik ya secara langsung itu ditampilkan di dalam aula seperti itu. Nah, lalu yang terakhir yaitu event organizer. Apa sih yang dimaksud dengan event organizer? Event organizer itu sama dengan kepanitiaan ya. Kalau kita melihat 2 gambar di depan, teman-teman bisa menyaksikan ya betapa bagusnya, betapa megahnya panggung yang disiapkan oleh tim, ya, tim pertunjukan dalam hal ini. Lalu bagaimana sound systemnya dan bagaimana strategi mereka bisa menghadirkan penonton yang sangat banyak sekali. Nah, tentu saja hal ini sangat dibutuhkan adanya persiapan-persiapan yang tidak katakanlah sederhana, ya, tetapi persiapan-persiapan yang dirancang ini tentu meliputi beberapa unsur yang sangat penting. Yang pertama misalnya clear jobs, dedication, trust, positive, awareness. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan clear jobs di sini? Clear jobs di sini adalah tugas ya setiap anggota atau katakanlah kepanitiaan atau organizer, orang yang akan mengorganize atau mengelola, mengatur pertunjukan secara menyeluruh. Nah, jobnya apa? Wah, jobnya sebagai stage manager gitu ya. Kalau stage manager berarti tugasnya apa? Mengatur sirkulasi pemain, ya. Bagaimana pemain akan naik panggung, pemain turun panggung, mempersiapkan pemain. Di situ ada runner, ada manager stage gitu ya. Kemudian ada ini leadernya, ada top manager dan beberapa petugas lainnya di belakang panggung yang bertugas atau berkonsentrasi pada pemain yang tampil pada kesempatan pementasan tersebut misalnya. Nah, itu harus jelas. Jangan sampai tugas Anda sebagai stage manager yang harusnya mengatur pemain, keluar masuk pemain, tetapi Anda harus memikirkan konsumsi untuk mereka apa, kemudian nanti untuk antar jemput mereka siapa, lalu lightingnya bagaimana, kemudian sound systemnya harus seperti apa. Nah, tentu saja ini sangat melelahkan dan dalam aturan SOP organizer ini sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Karena apa? Akan merusak
pertunjukan ini menjadi tidak dapat berjalan dengan harmonis seperti itu. Ya, jadi tidak boleh tumpang tindih. Jadi tugas Anda apa, itulah yang dikerjakan. Ya, tidak boleh mengerjakan tugas yang bukan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Ya, ini yang terkadang masih kurang dipahami ya dalam sebuah pertunjukan yang katakanlah belum mencapai pada taraf profesional gitu ya. Berbeda ya ketika misalnya dalam kepanitiaan yang sederhana, terkadang satu dengan yang lain itu masih overlapping gitu ya, yang harusnya bukan menjadi tanggung jawabnya tetapi juga dikerjakan, atau yang seharusnya mengerjakan A malah mengerjakan yang B. Nah, ini sesuatu yang tidak tepat ya. Nah, kemudian dedication. Dedication ini adalah dedikasi ya, bagaimana setiap petugas atau setiap penanggung jawab bagian job desk masing-masing ini harus memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya. Artinya, apa yang sudah ditanggungjawabkan kepada diri kita, ya harus kita selesaikan dengan baik, ya sehingga pertunjukan pada akhirnya dapat berjalan dengan mulus dan dapat mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan. Itu yang menjadi tujuan dan target kita. Ya, karena apa? Modalnya besar pun kalau ternyata tidak punya dedikasi yang tinggi, para organizer ini ya tentu saja pertunjukan juga tidak akan berhasil dengan baik. Trust, nah itu trust juga penting ya. Trust itu adalah sebuah kepercayaan antara leader dengan anggota dan sebaliknya. Bagaimana leader, katakanlah dalam sebuah event organizer yang kita kenal dengan top manager gitu ya. Top manager ini harus dapat dan mampu berkomunikasi dengan sangat baik kepada para anggotanya, ya, mulai dari manajer, general manager, kemudian stage manager, kemudian runner, ya, dan beberapa unsur lainnya yang saling memberikan ini ya positive thinking ya sesuai dengan poin yang keempat. Jadi tidak boleh menaruh curiga, wah nanti jangan-jangan ini nanti acaranya tidak berhasil gara-gara si A, gara-gara si B dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini tidak boleh ya. Maka hal ini akan menjadi sebuah destruktif gitu ya. Jadi perspektif yang merugikan ya dalam sebuah organizer atau event organizer ini. Nah, lalu yang kelima adalah awareness ya. Awareness ini dapat kita sebut sebagai kepedulian ya antar anggota satu dengan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepedulian terhadap sebuah acara atau event. Misalnya namanya human error gitu ya. Ada sesuatu di luar dari kendali dan kita tahu dan kita bisa untuk membantunya, tetapi kita hanya diam saja. Nah, ini berarti kita kurang aware, yang mengakibatkan apa? Pertunjukan itu menjadi pincang. Anda bayangkan misalnya petugas selecting ini ada 2 orang gitu ya, kalian bisa melihat gambarnya. Tetapi satu orangnya tiba-tiba terjadi kecelakaan, misalnya karena tiba-tiba sakit dan nggak bisa bergerak, misalnya begitu ya. Dan kita sebenarnya bisa untuk membantu mengerjakan, sementara tugas kita sudah selesai sebagai pelatih gitu ya misalnya ya. Ya mungkin kita bisa membantu. Nah itu adalah salah satu bentuk atau perwujudan dari awareness. Jadi kesulitan tim itu ya saling memahami, saling membantu ya, tanpa menghilangkan atau tanpa meninggalkan tugas pokok kita sebagai penanggung jawab sebuah event misalnya seperti itu. Nah, lalu dari kelima poin ini akhirnya kita menemukan yaitu kata together ya, yaitu kebersamaan ya, dimanapun juga sebuah community atau komunitas sangat dibutuhkan adanya kebersamaan. Kemudian sinergi ya, jadi satu dengan yang lain itu dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan harmonis, karena itu sangat penting sekali. Maka dari 5 indikator yang ada pada sebuah event organizer ini, job, dedication, trust, positivity, dan awareness, ini akan menjadi satu kesatuan, ya, akan bergandengan tangan dan akan menjalin sebuah kekuatan untuk menciptakan sesuatu pertunjukan yang begitu besar. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah tadi PPT di materi terakhir yang saya sampaikan. Kemudian
karena ini adalah materi yang terakhir, ada sebuah kata mutiara dari Steve Jobs, yaitu the only way to do great work is to love what you do. If you have not found it yet, keep looking, don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Nah, jadi makna yang tadi saya sampaikan di sini adalah kita bekerja atau kita berbuat sesuatu itu harus didasari dengan rasa cinta gitu ya. Jika kita tidak memiliki rasa cinta itu, maka kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita. Karena kita mungkin hanya diam sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan, tidak seperti yang seharusnya dilakukan. Nah, jadi intinya samping itu juga segala sesuatu itu harus didasari dengan hati. Ya, melakukan segala sesuatu itu dengan hati, maka kita akan mencari dan menemukan sesuatu yang kita dambakan atau kita targetkan. Nah, itu jadi teman-teman, semoga materi ini dapat kalian pahami dan tentu saja akan menjadi pengalaman berharga buat Anda dan menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.